Oke, baik hadirin yang berbahagia. Acara parenting ini merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh PAUD Percontohan Terpadu Taman Ceria di setiap tahunnya dengan tujuan sebagai sarana belajar bagi para orang tua dan bagi kami pendidik PAUD Percontohan Terpadu Taman Ceria untuk dapat mendidik anak-anak menjadi anak yang solih-solihah dan lebih baik lagi. Amin. Baik ayah bunda, selanjutnya adalah acara yang sudah kita tunggu-tunggu dan merupakan acara inti, yaitu acara seminar Smart Parenting dengan tema mendidik anak di rumah yang tidak selalu tenang. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Eka Riana Dewi SPD MPD selaku moderator seminar Smart Parenting pada hari ini. Kepada Ibu Eka Riana Dewi, SPD MPD, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk MC kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada narasumber hebat kita pada pagi hari ini dan seluruh wali murid peserta seminar Smart Parenting pada pagi hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, senang sekali saya Eka Riana Dewi, moderator pada seminar Smart Parenting pada pagi hari ini menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya ayah bunda? Yang jawab cuma sedikit. Ketika saya tanya bagaimana kabarnya hari ini, silahkan ayah bunda bisa jawab alhamdulillah luar biasa. Siap? Supaya diri kita ini tersugesti dengan semangat dari diri kita sendiri. Bagaimana kabarnya hari ini ayah bunda hebat? Sekali lagi, bagaimana kabarnya ayah bunda hebat hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih. Mari kita bersyukur di tengah aktivitas kita masih diberikan kesehatan, diberikan rezeki dan juga kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum saya mulai acara seminar Smart Parenting pada pagi hari ini, saya ingin cek fokusnya ayah bunda semuanya. Siap? Dengarkan instruksi saya. Yang saya tebali adalah instruksi saya. Nggih. Ketika saya bilang kepala, silahkan jenengan pegang kepala. Saya bilang hidung, silahkan jenengan pegang. Fokus dengan instruksi. Kan gerakan saya, oke? Are you ready ayah bunda hebat? Oke. Bunda-bundanya juga ikut ya. Kepala, hidung, telinga, pundak, kepala, hidung, telinga. Ada yang pegang pundak? Tidak. Fokus berarti masih. Kepala, hidung. Ada yang pegang telinga? Oh, fokus semua. Beri tepuk tangan untuk ayah bunda hebat semuanya. Baik, acara hari ini adalah serangkaian dari program kegiatan PAUD Percontohan Terpadu Taman Ceria, di mana event ini adalah sebuah forum keilmuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme yang diperuntukkan khusus bagi ayah bunda hebat wali murid PAUD Percontohan Terpadu Taman Ceria. Seminar Smart Parenting pada pagi hari ini bertemakan
mendidik anak di rumah yang tidak selalu tenang. Ya Pak ya. Di rumah tenang semua Bu? Tidak. Mendidik anak di rumah yang tidak selalu tenang merupakan cerminan dari realitas yang sering kita alami bersama. Dalam keseharian, dalam proses mendidik anak tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya rumah dipenuhi dengan tangisan, perbedaan pendapat, kelelahan, bahkan emosi yang tidak mudah dikendalikan. Namun di balik semua itu terdapat kesempatan besar bagi kita sebagai orang tua untuk belajar, bertumbuh, dan membangun kedekatan yang lebih bermakna dengan anak. Maka dari itu, hari ini adalah kesempatan panjenengan semua. Mari kita pelajari bersama bagaimana cara kita bisa mendidik anak di rumah yang tidak selalu tenang tanpa mengubah jati diri kita sebagai seorang orang tua. Bukan tentang aturan, tapi tentang nilai. Bukan soal sempurna menjadi orang tua, tetapi soal keteladanan. Nah, apa saja sih yang sebenarnya perlu kita ketahui dalam mendidik anak yang dimana mereka di rumah itu tidak selalu tenang? Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas tuntas oleh narasumber hebat kita yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang pakar parenting, dosen psikologi di Universitas Diponegoro Semarang. Beliau juga pegiat keluarga Indonesia dan Gerakan Indonesia Beradab, pengasuh komunitas Rumahku Surgaku, serta penulis buku Baiti Jannati. Banyak pula ayah bunda hebat penghargaan yang pernah beliau peroleh. Seperti halnya penghargaan dari Wakil Gubernur Jawa Tengah dalam program membangun keluarga harmonis di Jawa Tengah dengan tema dari keluarga dengan cinta untuk Indonesia. Kemudian diundang untuk tampil di Istana Negara berparade puisi bersama keempat putra-putrinya dalam rangka puncak acara Hari Ibu tingkat nasional. Mendapat penghargaan pula di tingkat nasional oleh Dompet Duafa Republika sebagai tokoh kampung inspiratif untuk cahaya yang tak pernah redup, serta penghargaan sebagai keluarga pendakwah nasional. Tentu beliau sudah sangat luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, narasumber hebat kita pada hari ini akan berkolaborasi dengan putra tercintanya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Beliau Ibu Dr. Anda Darosi Endah Yosiamina, Magister Pendidikan, bersama dengan Bapak Ilham Binar Lazuardi, Sarjana Teknik. Disilakan. Baiklah bunda-bunda sekalian, saat ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan memaparkan materi mengenai bagaimana cara mendidik anak yang tidak selalu tenang selama kurang lebih 2,5 jam. Yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Siapkan fokus terbaik Anda. Kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Ibu Dr. Anda Darosi Endah Yosiamina, Magister Pendidikan, bersama dengan Bapak Ilham Binar Lazuardi, Sarjana Teknik. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu kepala sekolah, para guru, para orang tua murid yang dirahmati Allah. Bunda berdoa semoga yang hadir di sini mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah. Semoga yang hadir di sini tercipta keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Semoga yang hadir di sini anak-anaknya solih, solihah, muslih, muslihah, cerdas dan bermanfaat, berakhlakul karimah. Dan mudah-mudahan ibu bapak semua, kita semangat dengan bersungguh-sungguh untuk bisa menjadi sosok orang tua yang luar biasa, yang asik, yang bisa menata hati. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah tema yang kita usung pagi hari ini Bun, mendidik anak di rumah yang tidak selalu tenang. Tapi sebelum kita mulai ayah bunda, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak aruf, yuk kenalan. Karena kebetulan banyak orang yang kesulitan nyebut nama bunda. Nama bunda ini jujur susah sekali, terutama bagian hanya Bun. Darosi Endah Yosyamina. Kalau boleh tahu artinya apa Bun? Kok bisa namanya sesusah itu? Dulu eyang kakungmu, eyang putrimu memberi nama bundamu pasti ada makna dan doa. Darosi, eyangmu berharap bunda menjadi wanita yang rajin tadarus. Endah itu dari bahasa Jawa, artinya cantik. Bu, saya cantik enggak Bu? Cantik. Tapi di sini eyangmu berharap bunda menjadi wanita yang cantik hatinya. Karena banyak Bu sekarang ini cantik, putih, tinggi, seksi, ning boros. Senenge ngerumpi. Galak karo bojone. Karo anak senenge nyiwel. Jadi cantik hatinya. Yosyamina ini nama obat. Jadi waktu dulu eyangmu kuliah di farmasi UGM. Tapi UGM dulu gak bikin ijazah palsu loh Bu, Pak. Ijazahnya tenanan ya. Nah Yosyamin ini artinya menenangkan. Jadi eyangmu berharap bunda menjadi wanita yang rajin tadarus, cantik hatinya, dan suka menenangkan masyarakat. Masya Allah. Terima kasih, tepuk tangan Bu buat bunda. Nah, suamiku ndiki, nah cuti ganti sih. Ini suami bunda ini Ayah Edi Abdullah. Insya Allah bunda janji ya, semuanya ini saksi. Bunda tidak akan berpindah ke lain hati. Beliaulah suami dunia akhirat. Itu harapan bunda. Jadi bunda janji kalau suami meninggal duluan, bunda tidak akan menikah lagi. Tapi Pak, kalau saya meninggal duluan, saya nggak tahu suami mau nikah lagi atau enggak. Itu hak beliau. Jadi jangan maksain Mas, aku nikah neh loh.
jenengan yojo nikah neh. Enggak gitu. Bunda alhamdulillah dikaruniai 4 anak dalam 5 tahun. Keren Ra? 5 tahun 4 anak. Jos ya Pak ya. Jos tenan ya Bu. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Ada yang melebihin Bunda? Enggak ada. Oke baik. Jadi dulu Ilham 6 bulan. Padahal yo ASI eksklusif. Saya hamil Taufik. Terus Safira. Ini jadi Bunda 4 ini Ilham, Taufik, Fira, dan Kintan. Begitu nah. Sekarang gantian Ilham boleh Bun? Boleh. Perkenalkan ayah bunda, nama saya Ilham Binar Lazuardi, biasanya dipanggil Ilham. Putra pertamanya bunda, alhamdulillah 2020 kemarin sudah menikah. Dan alhamdulillah juga sudah dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama ada Rayanza, umurnya sekarang mau 5 tahun bun. Dan yang kedua ada Ryu, sekarang umurnya mau 2 tahun. Doakan bun, mudah-mudahan Rai dan Ryu bisa jadi anak yang solih. Amin. Dan bermanfaat buat banyak orang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Langsung masuk ke materi ya bunda ya. Nyanyi dulu boleh kali Bun? Betul. Bu, ini coba kita lihat ayah, bunda, Ilham, Zika, Taufik, Kintan. Ini waktu wisuda anak bunda Kintan, Kintan Aulia. Alhamdulillah dia sudah lulus S2, mohon doa Bapak Ibu. Tahun ini insya Allah Undip bukaan dosen. Semoga dia diterima menjadi dosen di Undip. Meneruskan regenerasi bunda. Amin. Ini Bu, semuanya senyum Bapak. Orang no sing cemberut. Mbok omahe iki berantakan, neng sing penting senyum. Coba Bu, senyumnya mana Bu? Bu, senyum sing menimbulkan hormon kebahagiaan. Kira enggak itu Pak, coba 1 senti Pak. Cit. Oke, begitu ya. Coba semuanya senyum. Oke, seimbang. Ini akan menumbuhkan hormon kebahagiaan. Karena senyum itu sedekah. Tabassuh muka fi wajhi ahika sedekah. Janji ya, jangan marah-marah ya, jangan cemberut ya, selalu senyum. Oke. Yuk bareng-bareng dulu. Harta yang paling berharga, semangat, adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Sepakat semuanya ya Bu? Keluarga ya? Oke. Harta yang paling berharga adalah Keluarga. Tadi di awal sama ibu guru udah ditanya kabarnya, alhamdulillah semangat-semangat semua ya. Sekarang Ilham mau tanya perasaan ayah bunda. Bagaimana perasaan ayah bunda selama ini jadi orang tua? Seneng gak Bu? Bahagia gak Pak? Ada sedihnya gak Bu? Ada capeknya gak Pak? Banyak senengnya apa sedihnya Bu? Banyak semangatnya apa capeknya Pak? Semangatnya. Mudah-mudahan kalau banyak senengnya, banyak bahagianya, banyak semangatnya, bersyukur pun. Kita sadari bersama Bapak Ibu. Orang tua itu sosok yang telah banyak berkorban demi membentuk karakter anak-anaknya. Lelah fisik, mental, korban waktu, korban karier, dan masih banyak lagi pengorbanan-pengorbanan lainnya. Bener nggak Bu? Banyak pengorbanan dalam membesarkan anak. Support system terbaik dalam pencapaian tumbuh kembang anak-anaknya. Qudwah contoh nyata bagi anak-anaknya. Pendidik pertama dan selama-lamanya bagi anak-anaknya, dan juga sosok yang memegang peranan penting dalam mentransfer segala ilmu. Ilmu agama, pengetahuan umum, dan juga nilai-nilai moral kepada anak-anaknya. Nah Bapak Ibu,
Karena begitu penting peran kita sebagai orang tua, makanya kita sebagai orang tua ini gak boleh berhenti buat terus belajar dan berproses. Karena apa? Menjadi orang tua adalah ibadah. Segala sesuatu yang kita berikan kepada anak-anak akan dimintai tanggung jawab. Karena Pak Bu, zaman sekarang fakta lapangannya luar biasa mengerikan. Pertama, anak-anak kita semudah itu diberikan akses buat nonton, ngebuka konten-konten pornografi. Gedean dikit, SD aja udah pacaran ya Bunda ya. SMP, SMA, kuliah. Karena tontonan. Karena tontonan. Bunuh diri. Segampang itu remaja-remaja kita gampang bunuh diri. Kenakalan remaja, tawuran, merokok, mabok-mabokan, judol, pinjol. Hal yang biasa, free sex Pak Bu. Beberapa waktu yang lalu ada anak SMP konsultasi ke rumah Bunda. Mungkin Bunda bisa cerita. Iya. Padahal waktu itu dia ngikuti kajian Bunda di Masjid Baitur Rahmat. Terus Bunda, mungkin dia Bunda agak telepon. mundur aja biar stabil. Hah? Volumenya biar Oh, di stabil. sini. Terus dia telepon, Bun, saya pingin konsultasi malam ini ke rumah Bunda. Saya bilang, nah ini sudah malam. Apakah orang tuamu membolehkan? Bun, taunya mama papa saya les musik. Bun, bener Bun, saya ini stres menuju depresi Bun. Saya pingin ketemu Bunda. Akhirnya dia datang ke rumah. Paginya guru-guru rapat. Murid-murid dipulangkan. Dia dengan temannya berpacaran berempat. Cari rumah kosong. Di antara itu ada yang kosong, mama papahnya keluar kota, nyetel film porno. 4 orang, 2 pasang, praktek bersama-sama. Bunda, saya takut Bun. Apa yang kau takutkan nak? Bun, saya takut kalau hamil. Bukan takut dosa, tapi takut hamil. Ini SMP di mana Bun? SMP favorit di Semarang. Bukan di Jakarta berarti ya Bunda? Bukan di Jakarta, bukan di Surabaya. Ini realita. Ibu bapak, mendidik anak di zaman sekarang ini jauh lebih susah dibandingkan zaman dulu. Makanya zaman sekarang itu anak disebut generasi strawberry Bun. Betul. Maksudnya gimana Bun? Nah, kita lihat Bapak Ibu, buah stroberi ini buahnya indah banget ya. Warnanya merah, rasanya juga enak. Tapi coba kita lihat di saat buah stroberi ini dipegang twil, tangkainya mudah patah dan jatuh. Stroberi ini dinyonyok-nyok, agak keras dikit pegangnya, tenyok, mudah busuk. Itulah generasi stroberi. Makanya mumpung putra putri bapak ibu ini di PAUD, di TK, kita harus mendidiknya supaya tangguh. Supaya tidak masuk ke generasi stroberi. Karena apa? Generasi stroberi ini masa depannya suram. Moral, spiritualnya rendah. Fisik jasadnya lemah. Males-males terus HP-nan. Ya enggak? Bangun tidur HP. Mau tidur HP. Makan HP, ruang keluarga HP, bahkan masuk ke kamar mandi. Neng ibu nyontoni yo ra. Neng dapur HP.
Diajak ngobrol anak, HP. Bapak ya podo bae, ya toh Pak? Oh tidak ya Pak, Bapak yang di sono ya Pak ya. Alasannya kantor. Betul ya Bu. Jadi sekarang ini kita tidak terasa diperbudak oleh HP. Padahal HP ini ciptaan manusia. Teknologi ini ciptaan manusia. Tapi kita tidak terasa diperbudak HP. Tidurnya ngantek bengi-bengi. Goro-goro apa Mas? Mas suka main HP? Kerja. Untuk kerja. Bengi. Iya. Mamanya. Anaknya ikut-ikut. Oke. Ya, ini dan akalnya dampaknya apa Bapak Ibu? Akalnya ini tumpul dalam membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dijelaskan di Quran surat Maryam ayat 59. Kemudian datanglah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti syahwat, maka mereka akan tersesat. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Padahal as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Begitu enteng ninggalin sholat. Sudah benarkah kita dalam mendidik anak-anak kita selama ini? Sudah benarkah kita dalam menjadi orang tua selama ini? Tangan dulu untuk para ayah yang peduli dengan anaknya. Karena di mana-mana di saat Bunda ngisi parenting, sing teko ki Bu kabeh. Bapake mung 3. Nek iki piro? Ana 200 ya, lumayan. Bapaknya ada 200, alhamdulillah. Hai para ayah, tugasmu itu bukan hanya mencari nafkah. Mencari nafkah itu kecil. Karena rezeki ini sudah diatur. Rezeki Ilham seandainya ini 100 juta. Ya udah 100 juta gak bakal lebih. Dan rezeki ini sudah ditentukan 50.000 tahun di Lauhul Mahfuz. Cuman cara mendapatkan seandainya ini anak Bunda Ilham 100 juta. Mau dengan cara halal atau tidak itu tergantung orangnya. Tapi kalau surga itu belum pasti. Masih kita upayakan. Anak soleh solihah itu belum pasti. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Toxic parents ini orang tua yang tidak menghormati dan tidak memperlakukan anaknya dengan tidak benar sebagai individu. Galak, nesunan. Kamu tuh mbok ngerti toh yo. Ayahmu itu capek. Sana. Ibu yo. Ibu yo kesel. Yo kok. Ini toksik. Anaknya sebentar Bunda mau tanya, Bu, anak itu sebenarnya lahir atas keinginannya atau atas keinginan orang tua? Keinginan orang tua juga, dan itu sudah sebagai dari Allah SWT. Karunia Allah. Tapi kan buah cinta kita toh. Neng oke wong tua ki senenge nyalahke anak. Sebentar lagi sibuk. Ayah ini cari uang untuk kamu. Next.
Nah, ini nih toxic parent ya Bu, Pak. Ternyata apa? Lebih mengutamakan diri sendiri, mengutamakan kebutuhan orang tua dan tidak mempertimbangkan kebutuhan maupun perasaan anak. Dia juga tidak berpikir mengenai dampak perlakuannya tersebut pada anak. Maaf ya Ibu Bapak, sering banget nih orang tua karena kesel, mangkel, wis ditoto diora arek meneh, nesu. Bocah koyo setan. Balah. Omongan orang tua itu doa. Banyak sekali nih dari hasil penelitian orang tua yang nyumpahin anak. Padahal nek anak koyo setan, ibu wewe, bapak gendruwo, yo toh. Next. Nah, coba tanya nih, Bapak Ibu, benarkah kita sebagai orang tua bekerja untuk kebahagiaan anak? Benar gak? Tenane, iya. Temen saya Bu, ini kisah nyata ya. Dia S1 pinter, S2 pinter, S3 ke luar negeri. Sekarang dapat profesor. Tapi anaknya waktu balita dititipke mbae. Ana ora ning kene sing dititipke mbae? Ketake rada akeh. Sing jenenge mbah kuwi iki mesti sayange pol, ya kan? Apa-apa dituruti. Ya to, Mbah? Nggih. Nah, apalagi mbah sing ora ngerti ilmu parenting, wis pokoke meneng. Nah, pancen gitu ya, Bu ya. Pada anaknya. Yang keras Bu, yang Nenek itu lebih sayang pada cucunya daripada anaknya sendiri. Pengakuan seorang mbah, ya memang begitu. Nah ini tadi punya 2 anak, yang satu perempuan, yang satu laki. Ketika sang ibu ambil S2 di luar negeri, S3, anak dititipke mbae. SMP anak sing lanang ora gelem sekolah. Asik dengan game online. Kakaknya menikah, tidak terjadi komunikasi yang baik dengan suaminya. Nah ini berarti dia kerja nggo kebahagiaan sapa, Bu? Bahagiaannya sendiri. Nah iya, iki oke iki kebahagiaan diri sendiri. Ibu, Bapak, mendidik, membimbing, mengarahkan anak ibarat telur, jangan ditekan. Ya, didik karena Allah melihat proses itu. Makanya rumah itu nggak selalu tenang. Itu sah-sah aja Ayah Bunda. Normal-normal aja. Yang paling penting itu bukan gak pernah marah. Tapi bagaimana kita bisa mengelola diri. Mengelola hati saat emosi datang. Anak-anak kita tuh gak butuh orang tua yang sempurna. Yang anak-anak butuhkan adalah orang tua yang sadar dan mau belajar. Jadi kesimpulannya, kadang-kadang di rumah yang gak tenang itu, yang harus ditenangkan bukan anaknya dulu. Tapi siapa Ayah Bunda? Kita, orang tuanya dulu yang mesti ditenangin. Emosinya udah bisa dikelola dengan baik belum? Sabarnya udah bisa dimunculkan belum? Menata hati, menata diri. Dan karena itulah jangan pernah berhenti buat belajar ya Bunda ya. Dan berproses. Ada 3 tips yang mau Ilham dan Bunda sharing pada pagi hari ini. Yang pertama Ayah Bunda, menghadirkan Allah dalam keluarga yang kita bina.
Kalau memang ingin berumah tangga yang benar, berumah tangga yang nyaman, berumah tangga yang baik, maka jadikanlah niat pertamanya itu bukan semata-mata untuk bersatu, tapi diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin bisa kali Bun ditanya niatnya. Ibu, dulu saya tanya, jujur ya Bu, menikah, memilih suami karena apa? Solehnya, ada yang memilih Masya Allah. karena suaminya PNS, duwe pensiun, gajinya rutin. Ada lagi yang memilih pasangan karena dia anak tunggal, warisannya oke. Apakah ada yang memilih karena dia tampan, cakep? Demikian pula suami dulu milih istri karena apa? Mari kita muhasabah diri. Sudah benarkah niatku menikah karena agama dan akhlak, karena ibadah? Kalau belum Bapak Ibu, luruskan. Nanti tolong ya, ditanya ya pasangan hidup kita ya. Mas jenengan milih aku mbiyen karena opo? Karena di saat salah niat, innamal a'malu biniatnya salah, maka keberkahan akan jauh dari keluarga kita. Tapi di sini tidak ada kata terlambat. Mari sama-sama kita benahi. Ketika tugas kita berumah tangga itu sudah diniatkan karena Allah, maka kita akan berbuat pada anak-anak kita itu yang mendekatkan dia pada Allah. Dan kita tidak akan pernah memberikan satu hal pun sesuatu yang menjauhkan mereka semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bun, ketika niat berumah tangga sudah benar-benar menghadirkan Allah di dalamnya, seperti yang Ibu Guru bilang tadi, kurikulum yang diberikan pada anak bukan hanya di sekolah saja, tapi di rumah juga harus ada kurikulumnya ayah bunda. Ayah sebagai kepala sekolah, bunda sebagai apa Bun? Gurunya. Harus satu komitmen berarti ya bunda ya? Satu komitmen dan satu visi. Sehingga ketika kurikulum yang ada di rumah sudah dibuat, berarti benar saja Bun, kurikulum-kurikulum yang mendekatkan diri kepada Allah tentunya ya bunda ya. Maka semua aktivitas-aktivitasnya terjaga, terkontrol. Sebagai contoh mungkin bisa dibiasakan dari subuh tepat waktu berjamaah. Kalau subuhnya bangkong Bun, Di saat sudah terbiasa subuhnya kesiangan, maka pasti akan berdampak kepada aktivitas yang lain. Kebetulan saya meneliti dengan 3 mahasiswa Fakultas Kedokteran, Gizi, dan Psikologi tentang hailullah. Hailullah itu tidur setelah subuh. Alhamdulillah Ibu Bapak maju sampai ke tingkat nasional di Bali. Dan ketika presentasi mahasiswa saya, jurinya bilang, ini bukan hanya mahasiswa, banyak juga para orang tua sing subuh kesiangan bar kuwi tidur lagi. Dari penelitian itu ternyata subuh kita tidur, hasilnya yang pertama anak akan mudah stres, gampang terpancing emosi. Yang kedua, anak lebih mudah malas. Jadi nggak produktif. Yang ketiga, jauh dari keberkahan. Aktivitasnya ini condongnya ya sia-sia. Nonton drakor dan apa-apa pokoknya yang nggak manfaat. Coba. Padahal banyak sekali nih kita orang tua membiarkan anak subuh kesiangan. Begitu. habis subuh baca Quran, zikir, al-maksurat bersama.
Betul. Kenapa harus bersama, Bun? Jadi ternyata Bapak Ibu, kita harus menciptakan bagaimana ada kebersamaan dalam ibadah. Dan yang luar biasa subuh itu. Di keluarga kami sejak kecil-kecil saya biasakan habis subuh jamaah di masjid, di ruangan kita bareng-bareng baca Asmaul Husna, dzikir al-madsurat, dan baca Quran ayah, bunda, anak-anak. Sekarang udah ada mantu, kalau pas mantu ke Semarang juga saya ajak. Ada cucu, anaknya Ilham ya di pangku ikut supaya terpola. Habis baca Quran sesekali waktu weekend ayah bunda sharing time. Ngobrol. Yang diobrolin apa, Bun? Hal yang sepele. Apa aja. Diskusi bareng-bareng. Ngobrol. Memecahkan masalah bareng-bareng. Yang terpenting di sini membangun keterbukaan antara orang tua dan anak. Karena sedih banget ketika ada anak yang takut banget terbuka sama ayah bundanya ya bunda ya. Dan banyak orang tua yang bangga ketika ditakuti anak. Dan juga butuh komunikasi antara pasangan hidup. Karena menikah itu 95% ngobrol. Meskipun tidak penting. Jangan gue lulu-en. Tapi yang sedih ayah bunda di zaman sekarang ini, di saat teknologi benar-benar sudah berkembang begitu pesat, zaman yang udah sangat modern, instan, apa-apa cepat, waktu yang dihabiskan anak jauh lebih banyak buat HP daripada waktu yang dihabiskan mereka buat ngobrol sama ayah bundanya. Atau jangan-jangan ayah bundanya juga lebih banyak waktu sama HP-nya bunda ya. Kayak yang bunda bilang tadi, HP itu setan gepeng. Karena zaman sekarang apa-apa itu HP. Kayaknya nggak bisa tenang kalau lepas dari HP gitu ya bunda ya. Dan yang lebih sedihnya lagi, anak itu sampai menjerit, aku pingin jadi HP. Kenapa nak? Begitu suara berdering, langsung dijawab mama papaku. Tapi kalau aku menangis, dibiarin aja karena mama papa asik dengan HP-nya. Orang masih penasaran sama drakor mungkin ya bunda ya. Atau episode apa udah standby di HP. Tapi sama penasaran tumbuh kembang anak biasa-biasa aja dan cuek aja. Bahaya banget. Padahal bapak ibu, ayah bunda, di dalam Al-Quran dijelaskan, yang harusnya lebih banyak berkomunikasi sama anak siapa ibu? Ayah atau bunda? Siapa ayah yang harus sering komunikasi dengan anak? Ayahnya atau bundanya? Dua-duanya. Di dalam Quran ayah bunda, yang harus lebih banyak komunikasi sama anak itu sosok ayah. Kalau lebih dekat, itu sosok bunda. Tapi harus ngajak ngobrol, itu ayah. Hati-hati para ayah. Perlu diingat, anak-anak yang gak pernah diajak ngobrol dan dialog sama ayahnya dari masa kecilnya, akan mengalami apa yang disebut lazy mind, thinking shock, goncangan berpikir. Ciri khasnya adalah ngomongnya selalu kayak gini. Terserah ayah aja deh. Terserah mama aja deh. Terserah bapak, terserah ibu. Mau makan kemana kita terserah. Mau pergi kemana kita terserah, terserah dan terserah. Hati-hati ayah bunda. Jangan pernah kita nyepelein kebiasaan anak yang gampang banget bilang terserah, terserah kayak begini. Dampaknya di hidup dia apa? Dia ini orangnya pengennya simple, gak mau ribet. Yang paling parah adalah dia gak punya kreativitas dalam memecahkan suatu masalah. Makanya ketika ada masalah datang, di pikirannya cuma apa? Left, pergi.
hangout main sama teman-temannya, ke Bali, ke pantai, dugem, nongkrong, kafe. Kalau udah parah, buntu, nggak bisa kemana-kemana lagi, bunuh diri. Makanya banyak banget remaja-remaja kita gampang banget menghilangkan nyawanya sendiri, Bunda. Karena bunuh diri. kurangnya peran ayah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena otaknya nggak terlatih. Mentalnya nggak siap. Dan harus diakui di sini ayah, bahwa yang bikin anak-anak kita mentalnya nggak siap, otaknya nggak terlatih adalah sosok ayah yang tidak berperan maksimal dalam pola pengasuhan anak-anak, dalam pola pendidikan anak-anak. Ini beneran tamparan keras juga buat Ilham, Bun, sebagai sosok ayah yang sudah punya seorang anak. 2 anak. 2 anak maksudnya. Lanjut lagi. Habis sharing ayah bunda, memilih sekolah yang islami buat anak-anak. Insya Allah di PAUD Terpadu Taman Ceria ini mudah-mudahan sekolah yang tepat ya. Buat anak-anak di usia dini TK untuk menanamkan nilai-nilai agama juga. Nilai-nilai moral juga, karakter juga yang baik. Tepuk tangan buat PAUD Terpadu Taman Ceria Kudus. Sore hari pulang sekolah ayah bunda sempatkan main. Main apa-apapun yang gampang aja. Asal jangan main HP. Asal jangan main HP ya bunda. Memang capek ya. Capek bun. Aku yang ngerasain 4 tahun ya bunda ya. Punya anak kecil gitu. Emang capek banget. Harus diakui. Tapi mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah. Yang luar biasa lagi, saya baca nih, Ustadz Adi Hidayat. Dia punya 5 anak. 2 laki, 3 perempuan, kecil-kecil. Tapi sibuknya kayak apa coba Ustadz Adi Hidayat? Di saat pulang, dia tidak mau kehilangan momen dengan anaknya. Ya. Jadi ini sering banget para ayah itu, laku di rumah kapan istirahat? Nah, ayo sama-sama kita benahi. Next, udah sore. Nah, enak. Habis maghrib ayah bunda, ngaji bareng, sharing lagi, ngobrol lagi. Sekarang yang diobrolin apa ya bunda? Ilmu agama. Sepenting itu ayah bunda. Ilmu agama buat jadi pegangan hidup di zaman sekarang ini. Subhanallah, Masya Allah, kalau setiap hari ada sharing ilmu agama antar keluarga, maka otomatis semua anggota keluarga bakal belajar agama. Ayahnya belajar, bundanya belajar, anak-anaknya pun belajar agama. Karena apa ayah bunda? Anak-anak kita di sekolah itu udah terlalu banyak dapat ilmu-ilmu pelajaran umum. Matematika, sains, bahasa, sosial, dan lain sebagainya. Pulang sekolah, les. Lesnya apa bunda? Pelajaran umum lagi, matematika lagi, Inggris lagi. Kalau nggak calistung, skill, musik, nyanyi, renang, dan lain sebagainya. Kalau capek, hiburannya apa ya bunda? HP, YouTube, Netflix, dan lain sebagainya. Mungkin nggak hiburannya anak kita jenuh, mungkin ada kali ayah bunda yang anaknya udah agak gedean, jenuh, capek, buka YouTube yang disetel kajiannya Adi Hidayat mungkin. Masya Allah banget. Belum ayah bunda kalau anak-anak kita besok kuliah. Pelajaran agamanya cuma 2 SKS aja. Dari total 144 SKS. Selama dia lulus, sampai dia lulus. Bayangkan kalau kuliah di negeri cuma 2 SKS tok sampai lulus belajar agama. Kapan kasih bekal anak-anaknya agama?
Kapan kita kasih benteng yang kokoh buat anak-anak kita besok? Padahal zaman sekarang luar biasa memprihatinkan. Perlu kita renungi bersama-sama. Para ayah, kalau sampai ada sosok suami yang gak pernah ngaji, gak pernah belajar agama, istrinya nanti mau dididik apa ya? Turun ke bunda. Kalau sampai ada sosok istri yang gak pernah ngaji, gak pernah belajar agama, anaknya nanti mau dididik apa? Turun ke anak bunda. Dan sampai ada seorang anak yang gak pernah ngaji, gak pernah belajar agama, orang tuanya nanti mau didoain apa? Kita nanti bakal dikasih doa apa? Apalagi kita tahu finish kita di dunia ini ya di kuburan. Di mana saat kita sudah ada di sana, cuma doa dari anak yang solihah lah yang mampu menyelamatkan kita dari siksa kubur. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini marilah kita merenung sejenak, kita introspeksi, muhasabah diri sebagai orang tua. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah jika aku telah jauh darimu. Ayah itu teladan. Ayah itu selalu berjuang untuk keluarga. Ayah itu pahlawan buat aku. Ayah itu Naila. Ayah itu kebahagiaan. Aku pernah mengabaikan dan menyakiti hati ayah. Aku pernah membentak ayah. Aku pernah bohong sama ayah. Aku pernah ngecewain ayah. Aku susah tidurin ayah. Yang harus dilakuin untuk ayah, menurutku jangan sampai ada perasaan kalau kita itu lebih hebat dari ayah, walau cuma sedikit. Yang harus dilakuin buat ayah, nahan diri, nahan emosi, dan jangan pernah menyakiti. Kita harus sabar saat berbeda pendapat sama ayah. Yang terpenting kita harus istiqomah menutup aurat. Karena dengan menutup aurat kita bisa melindungi ayah dari siksa api. Harus siap bantuin ayah.
harapanku, semoga kita bisa berjuang bareng-bareng untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia akhirat. Harapanku buat ayah, semoga kita bisa saling berbagi suka maupun duka. Harapanku buat ayah jangan terlalu memforsir waktu ayah buat kerja. Mesti harus ada waktu buat istirahat. Oke? Harapanku buat ayah, pokoknya ayah tetap semangat. Jangan pernah capek sama kita yang susah diatur kayak gini. Harapannya ayah sehat dan bisa bantu aku jadi dewasa. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu ayah, jika aku telah jauh darimu. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Ku hanya mengingatmu ayah, jika aku telah jauh darimu. Aku hanya memanggilmu ayah. Semoga orang tua kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ayah bunda tercinta, setelah niat ini ditata, diluruskan, kembali, fokus, niatnya diperbaiki karena Allah bunda. Step kedua yang harus kita lakukan adalah berusaha harmonis dan selalu romantis bersama pasangan. Ini senjata paling dahsyat buat kita sebagai orang tua untuk mengelola diri, emosi, dan hati dalam membina keluarga di rumah. Ternyata ayah, rahasia parenting paling hebat adalah ketika kita sebagai suami bisa selalu berusaha membahagiakan istri kita tercinta. Kenapa? Karena bahagianya bakal nular ke anak-anaknya. Baik dari segi energi maupun kata-kata. Sehingga kalau ada sosok istri yang dirasa cukup bahagia karena suaminya, dia ini akan selalu menceritakan kebaikan-kebaikan suaminya itu kepada anak-anaknya. Nak, ayah kamu itu baik banget loh. Dek, ayah kamu itu romantis banget. Jadi di sini jelas membahagiakan istri adalah pola pengasuhan anak terhebat. Karena apa? Istri kita yang banyak banget ngurus anak-anak. Masa gak dibahagiain? Masa cuma dituntut-tuntut aja? Bener apa bener bu? Makanya ayah, ada yang namanya bahasa cinta. Love, seharusnya rumah ternyaman seorang istri itu adalah suaminya. Obat dari segala rasa lelahnya adalah pelukan suaminya. Tempat segala rasa sedih dan bahagianya adalah suaminya. Karena keadaan terbaik yang dirasakan seorang istri adalah ketika sang suami memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, ketulusan, dan cinta.
Masya Allah sekali. Adem banget bacanya. Adem banget dengernya. Kalau istri juga sama Bun, apakah ada bahasa cintanya? Tadi luar biasa ya, di saat suami Tes. membahagiakan istri. Cuman masalahnya banyak juga para suami yang tidak membahagiakan istri. Nah, ada nih, maaf ya, suami yang egois, maunya dilayani terus. Padahal istri itu luar biasa loh Bapak. Dia meninggalkan ayah ibunya demi suami. Begitu menikah, ridho Allah ada pada ridho suami. Tapi di sini ya mungkin karena kurang ilmu sehingga para suami itu gampang ke juga para istri. Demikian juga nih tadi seperti yang ditanyakan Ilham, banyak juga nih istri yang berani dengan suami. Bahkan para suami ini masuk komunitas isti, ikatan suami takut istri. Ada komunitas itu Bun. Ada komunitasnya dan banyak yang seperti itu. Bahkan di Undip dia mendapat gelar profesor. Nah tadi ya, ini beda lagi dengan yang tadi. Dia S2, S3 dapat gelar profesor, suami ditinggal di Indonesia. Mana tahan, akhirnya suami menikah lagi. Istrinya dapat gelar profesor, suaminya sudah menjadi istri orang lain. Nah para istri, ini ada pengalaman ya. Kayak bunda dosen di Undip. Kalau yang namanya dosen itu kan ya S2, S3 ya kan. Awalnya suami ini boleh saya ambil S3. Dan saya sudah beli formulir, lagi ngisi nih. Tik. Berapa hari suami berubah. Kayaknya gak usah aja deh S3. Nanti kalau diendah S3 dakwahmu berkurang. Belajar ilmu agamamu berkurang. Saya sebagai istri gak ngayal. Ya lah kok mencra-mencre. Tadinya boleh terus gak boleh. Kalau dosen itu gak mungkin kalau jadi profesor kalau gak S3. Ya udah suami gak boleh. Saya S3 ya saya tutup. Saya masukkan di map berkas-berkas S3 yang tidak jadi. Kalau hubungan dengan dunia, ridho Allah, ridho suami. Tapi kalau hubungan dengan akhirat sebagai istri wajib mengingatkan suami. Jangan ya Bu, oke, begitu. Makanya bagaimanapun keadaan suami, disitulah letak surga istri. Gak perlu pakai kata-kata dulu Bu. Tergantunglah gimana suaminya. Karena ingat Asiyah pun juga bersuami Fir'aun. Yang jahatnya na'udzubillah min dzalik. Gak usah sibuk ngaji. Sibuk ikutan kajian kalau akhirnya justru menjadikan bahan bertengkar sama suami. Gak usah jauh-jauh nyari surga di luar, sibuk dengan perintilan pahala kecil. Tapi lupa bahwa pahala besar ada di balik punggung suami. Coba selalu tanya ke suami setiap hari, Bu. Sayang, apakah hari ini aku sudah menyenangkan bagimu? Pernah gak Bu tanya kayak gitu ke suaminya? Makanya di sini istri yang solihah itu Bunda harus berusaha jadi sosok wanita yang cantik. Siapa wanita yang cantik itu? Rasulullah bersabda, wanita yang cantik, istri yang menawan dan solihah itu adalah jika engkau memandangnya, tenanglah hatimu. Jika engkau menatapnya, tentramlah keadaan dirimu. Nah di sini kita bisa belajar Ibu
dari sosok luar biasa istri Nabi, Ibunda Siti Khadijah. Kalau saya tanya Bu, Siti Khadijah dan Siti Zainab, istri Nabi juga, cantikan mana Bu? Khadijah atau Zainab? Zainab. Khadijah kalau kita analogikan zaman sekarang, menikahi Nabi di usia 40 tahun ya Bunda ya. Janda punya Janda anak. pula, punya anak pula. Otomatis dibandingkan sama Zainab, cantik Zainab lah ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan Bu, kalau ada laki-laki memandang Zainab, mata tak berkedip, wajah tak berpaling. Itu kata ulama, saking cantiknya Siti Zainab. Tapi Zainab ini gak pernah Bu, sekalipun disebut-sebut di mimpi Nabi Muhammad. Yang ada dalam mimpi Rasulullah hanyalah Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ternyata salah satu luar biasanya Khadijah adalah, jadi suatu hari waktu itu Rasulullah pernah pulang dari Gua Hiro. Siang-siang sendirian. Di Arab zaman dulu kan sepi banget ya Bunda ya. Sepanjang perjalanan dari Gua Hiro, tiba-tiba ada suara yang memanggil, Muhammad. Tengok kanan, gak ada orang Bu. Rasul jalan lagi. Suara semakin keras. Muhammad. Tengok kiri, gak ada orang juga. Tapi suara terus memanggil, Muhammad. Ada belakang, masih gak ada orang juga. Tapi suara makin menggelegar, memanggil nama Muhammad. Muhammad. Tiba-tiba di atas ada sosok seperti laki-laki gitu, berjubah, rambutnya panjang, besar, seolah-olah menundukkan kepalanya ke Rasulullah sambil panggil-panggil nama Muhammad. Muhammad. Kira-kira kalau kita jadi Nabi Muhammad saat itu, apa yang kita rasakan Pak? Apa yang kita rasakan Bu? Merinding, takut, deg-degan. Bahkan dalam sirah dikatakan, bulu kuduk Nabi sampai berdiri. Saking takutnya Nabi Muhammad saat itu. Normal aja sebagai manusia, Rasul langsung berlari pulang menuju rumahnya. Sampai rumah, diketuk pintu rumahnya, dibukakan oleh Ibunda Siti Khadijah. Melihat wajah Siti Khadijah, hilang setengah ketakutan yang Nabi rasakan. Masya Allah. Khadijah tahu suaminya itu lagi ketakutan, lagi gelisah, tapi disambut dengan hangat, disambut dengan senyuman, sampai hilang setengah dari ketakutan Nabi Muhammad. Diajak Rasulullah ke kamar, Rasul minta diselimutin. Siti Khadijah sampaikan ke Nabi, wahai suamiku tercinta, engkau orang baik, selalu menyambung tali silaturahmi. Tenanglah, aku selalu bersamamu, suka maupun duka. Mendengar nasihat Khadijah itu, hilang semua ketakutan yang Nabi rasakan. Sekarang pun, mungkin kalau suaminya pulang kerja gitu, terlambat, buka pintu rumah, kira-kira capeknya hilang, jadi semangat lagi atau mungkin tambah capek Bun? Oh gitu ya Bunda ya. Kalau ternyata kok capeknya hilang Pak, kita jadi semangat, Masya Allah. Kita dikaruniai istri seperti Ibunda Siti Khadijah
Dan untuk para bunda, nggak ada keterlambat. Berusahalah sebagai ibunda Siti Khadijah ya bunda, jadiin contoh luar biasa. Makanya dari cerita ini kita sadar ayah bunda bahwa pada akhirnya kita akan menyadari bahwa kita akan merasa nyaman dan tenang itu saat tinggal bersama pasangan, bukan karena parasnya, bukan karena fisiknya, hartanya ataupun jabatannya, tapi karena akhlaknya. Bagaimana tutur katanya, sikapnya, kelembutannya, kepeduliannya, sopan santunnya, perangainya, kasih sayangnya, dan juga perhatiannya. Masya Allah, yuk sama-sama saling memperbaiki diri ya bunda ya. Dan tips terakhir ayah bunda adalah komitmen memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita tercinta. Sekarang ini kalau Ilham tanya, musuh terbesar orang tua apa sih ayah? Musuh terbesar kita apa sih bunda? Lingkungan pergaulan? No. Game? Bukan. Handphone? No. YouTube, sosial media, TikTok? Bukan juga bunda. Musuh terbesar kita justru ada pada diri orang tua sendiri. Yaitu sebuah sifat yang disebut malas. Males nyingkirin HP saat bermain bersama anak. Tapi berharap anaknya lebih dekat sama orang tuanya daripada teman-temannya. Mana bisa ayah? Malas mendengarkan tangisan saat melarang anak, tapi menuntut anaknya patuh dan selalu percaya sama orang tuanya. Mana bisa bunda? Malas mendengarkan isi hati anak, curhatan anak, tapi pengennya selalu ngasih tahu anak terus. Nyeramahin anak terus. Mana bisa ya? Males kasih pengaruh pada anak-anak dengan ngobrol setiap hari. Tapi berharap anaknya gak terpengaruh sama buruknya pergaulan luar. Mana bisa bunda? Males kasih teladan ketaatan yang baik, contoh yang baik. Tapi berharapnya anaknya jadi anak yang solih-solihah. Gak bakal bisa ya. Gak bakal bisa bunda. Pada akhirnya rumah jadi tempat yang sepi. Mereka gak lagi merasakan nyaman di rumah. Gak lagi merasa didengar. Akhirnya nyari kenyamanan di luar. Entah di gadget, teman-teman, bahkan lingkungan pergaulan yang berbahaya. Makanya mulai detik ini jangan pernah lagi ayah bunda salahin gadget. Yuk perbaiki diri. Singkirkan gadget saat bersama anak. Dengarkan anak lebih banyak. Bicara lebih sedikit. Kasih teladan bukan mengkritik terus. Tanamkan nilai-nilai agama secara rutin. Berikan cinta dan perhatian setiap hari. Dan sebagai penutup, yuk kita akhiri diskusi kita, seminar kita pagi ini dengan nyanyi bareng-bareng ya ayah bunda ya. Lagunya Unmesh, Senyumlah. Bisa semua? Bareng-bareng aja yuk, biar kita akhiri dengan senyuman. 1, 2, 3. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah,
syukuri hidupmu. Sekali lagi. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Sesusah apapun hidup yang... Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua. Sesusah apapun hidup yang kita jalani sekarang ini, sesusah apapun keadaannya, percayalah ayah bunda, selalu masih banyak orang-orang yang lebih susah, tapi tetap selalu semangat dan gak pernah putus asa. Dan tidak ada kata terlambat sambil nunggu video. Tidak ada kata terlambat. Tips bunda, duit, D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhlas, T-nya tawakal, S-nya sabar dan syukur. Dan satu tip lagi bahwa hidup itu rangkaian dari masalah. Kadang masalah satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Kita tidak boleh berkeluh kesah. Kita tidak boleh putus asa. Kuncinya adalah HHN. Hadapi masalah itu. Hayati masalah itu. Nikmati masalah itu. Yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hanya akan menguji sebatas kemampuan hambanya. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang pasal jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Esok nanti kau sudah lebih baik. Jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia cara mengubahmu jadi senyumlah, senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Syukuri hidupmu. Senyumlah, syukuri hidupmu. Gak ada kata terlambat ya bunda ya. Mulai detik ini, hari ini, kita sama-sama buka lembaran baru. Kita tutup rapat-rapat lembaran lama. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Semangatlah semua buat kita semua yang ada di sini. Semangatlah keluarga besar, PAUD Terpadu, Taman Ceria, Kudus. Semangatlah buat para ayah bunda yang ada di sini. Semangatlah buat kita semua. Jayalah Nusa, bangsa, dan negara kita, Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.